Shalom, mari bersama-sama kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang akan memimpin kita, membekali kita untuk menghadapi segala situasi kondisi apapun di dunia ini. Dan kita akan menantikan janji-janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Galatia 4 ayat 3 sampai 7. Galatia 4 ayat 3 sampai 7. Saya beri judul Akil Balik. Galatia 4 ayat 3 sampai 7. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak-anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, amat sangat sulit, bahkan boleh dikatakan mustahil ketika kita mengajak seseorang untuk bertobat. Ya, jadi bukan karena anugerah Tuhan, maka orang tersebut sulit untuk bertobat. Dia meninggalkan manusia lamanya yang dulu suka merokok, sekalipun sudah ke gereja masih suka merokok. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, sulit untuk dinasehati untuk meninggalkan rokok tersebut, atau minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan dosa, sekalipun orang itu sudah ke gereja. Ya, seolah-olah apa yang kita khotbahkan itu mentok dan membuat orang tersebut keras kepala, ya, menutup hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Orang tersebut masih hidup dengan pola atau manusia lama mereka. Ya, mereka masih merokok, mereka masih minum minuman keras, mereka masih berjudi, ya, masih suka tukang bohong dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan melihat bagaimana kasih karunia atau rencana Allah itu digenapi di dalam kehidupannya, sehingga kita yang dulu diperhamba oleh dosa menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak lagi terikat oleh dosa dan menjadi anak-anak Allah. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu bisa hidup sebagai orang-orang yang tidak lagi terikat dengan dosa, orang-orang yang merdeka, bahkan hidup menjadi anak-anak Allah. Bagaimana prosesnya? Kita melihat ayat 3 dikatakan, demikian pula kita selama kita belum akil balik. Jadi orang yang belum akil balik ini masih disamakan dengan hamba. Seorang hamba itu hidup tidak merdeka, ya, menjadi milik tuannya. Demikian juga ketika dulu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi hamba dosa. Hidup kita sangat terikat dengan dosa tersebut. Ya, kita tidak sanggup, bahkan orang lain tidak bisa mengubah kehidupan kita, sekalipun dengan nasihat, khotbah dan lain sebagainya. Ya, kita masih diikat oleh dosa. Nah, yang terjadi adalah setelah anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita menerima anugerah itu dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melewati masa akil balik itu. Dengan kata lain, kita dilepaskan dari keterikatan dosa tersebut. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Allah. Bagaimana prosesnya? Kita lihat ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi bangsa Yahudi, umat Israel, tidak percaya Tuhan. Mereka diperbudak oleh dosa. Lalu kemudian Tuhan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia, ya, untuk menebus umat manusia, orang Israel. Tapi bangsa Yahudi ini tidak percaya Tuhan. Akhirnya sampai sekarang
mereka masih hidup sebagai hidup sebagai hamba dosa, diperhamba oleh dosa, ya, menjadi budak Taurat. Selanjutnya dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, ya, orang-orang berdosa, siapapun juga dia, orang Yahudi, orang Yunani, ya, seluruh bangsa yang terikat dengan dosa, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih diperhamba oleh dosa, ya, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, Bapak Ibu. Bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak, ya. Wow, luar biasa sekali anugerah Tuhan itu buat kehidupan kita, ya. Yesus mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita. Kita bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak Allah, ya. Dan karena kamu adalah anak, ayat 6 selanjutnya dikatakan, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, ya, roh Yesus Kristus, Roh Kudus itu kemana? Ke dalam hati kita. Wow, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kita bisa menjadi orang yang merdeka, berani mengatakan tidak terhadap dosa. Oh, bukan karena kita kudus, bukan karena kekuatan kita, karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itu yang memimpin kita untuk beriman, percaya kepada Tuhan, tahu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba dan ya Bapa. Kesimpulannya ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah, ya. Kita adalah ahli waris, berhak sama seperti Tuhan Yesus Kristus, berhak tinggal di surga, Bapak Ibu. Kita memiliki kerajaan Allah karena kita adalah ahli waris. Kita bukan lagi hamba Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah, berhak menerima janji-janji Allah. Begitu istimewanya kita yang sudah percaya Tuhan, yang oleh karena anugerah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mati di kayu salib untuk kita, dan Roh Tuhan tinggal di dalam hati kita yang memimpin kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan bahkan Alkitab katakan kita berhak menerima janji-janji Allah dan menjadi ahli warisnya Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.